Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dewi Paramita. Di video kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ke-9 Manajemen Keuangan dengan materi Manajemen Piutang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai piutang. Definisi piutang yaitu piutang timbul saat kita sebagai penjual melakukan penjualan secara kredit karena customer berjanji akan membayar sejumlah uang pada waktu tempo. Selanjutnya ada tujuan piutang. Yang pertama adalah merangsang minat konsumen karena konsumen akan lebih tertarik terhadap penjualan kredit daripada tunai. Yang kedua adalah menaikkan volume penjualan karena banyaknya minat konsumen terhadap penjualan kredit sehingga menaikkan volume penjualan. Yang ketiga adalah meningkatkan laba bersih perusahaan, dan yang terakhir adalah strategi memenangkan persaingan atau memperbesar market share. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai bad debt. Bad debt merupakan piutang yang tidak dapat ditarik oleh si penjual. Piutang yang bersifat bad debt timbul disebabkan oleh yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Bad debt bisa diperkecil dengan cara yang pertama, menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Dan yang terakhir adalah ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terdapat 6 unsur. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua waktu, yang ketiga resiko, yang keempat prestasi, yang kelima adanya kreditur, dan yang terakhir adanya debitur. Unsur yang pertama yaitu tadi adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Unsur yang kedua adalah waktu. Waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisa finance, khususnya oleh analisa kredit. Unsur yang ketiga adalah resiko. Resiko menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet, jadi kita harus mempunyai strategi dalam menghadapi resiko. Unsur yang keempat adalah prestasi. Prestasi yang dimiliki kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Yang kelima adalah adanya kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Dan unsur yang terakhir adalah adanya debitur. Debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai jenis kredit dan jangka waktunya. Kredit berdasarkan jenisnya ada 3 macam, yaitu yang pertama kredit konsumtif, yang kedua kredit produktif, dan yang terakhir adalah kredit perdagangan. Yang pertama adalah kredit konsumtif. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, atau yang lainnya. Kredit yang kedua adalah kredit produktif. Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya adalah menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kredit perdagangan. Kredit ini umumnya dananya digunakan untuk keperluan perdagangan, contohnya menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, negara, atau kawasan. Selanjutnya ada kredit menurut jangka waktunya yang terdapat 3 macam, yaitu yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, dan yang
Ketiga adalah kredit jangka panjang. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya adalah petani yang bercocok tanam yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Contohnya adalah pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kredit jangka panjang. Kredit ini memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya adalah keperluan investasi, penambahan produk, membuka kantor cabang baru. Dalam mengajukan kredit terdapat persyaratan umum yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama, fotokopi KTP dan fotokopi KTP istri jika pemohon adalah seorang suami. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah fotokopi kakak. Yang ketiga adalah SK 80% dan 100%. Yang keempat adalah NPWP. Yang kelima adalah sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang keenam adalah buku tabungan baik di bank tersebut atau bank lain. Yang ketujuh adalah surat keterangan tempat bekerja. Yang kedelapan adalah slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Yang kesembilan adalah mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Dan yang terakhir adalah surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun semakin dekat. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, collateral, dan condition. Yang pertama adalah karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang kedua adalah capacity, menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Yang ketiga adalah kapital, menunjukkan kekuatan keuangan calon pelanggan terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Yang keempat adalah collateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Yang terakhir adalah condition, menunjukkan kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban. Sekian review yang telah saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam materi ataupun penyampaian saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.